Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Aku ini waktu udah menunjukkan pukul 2, jadi kita mulai aja eh, diskusi. Diskusi kita untuk pembahasan materi terkait pemeriksaan dan penagihan penyidikan. Nah, aku disclaimer dulu untuk diskusi kali ini kita bahasnya cuman latihan soal yang perhitungan aja ya. Kalau materi aku nggak bahas karena kan udah kita tahu bersama kalau soalnya UTS besok open book ya. Jadi materi teman-teman bisa baca sendiri. Nah untuk perhitungan mungkin kita ada diskusi atau perlu pemahaman bersama-sama. Di sini nanti aku bahas soal UTS tahun kemarin ya, UTS tahun 2025. Oke, aku langsung aja. Ini udah kelihatan belum? Kelihatan, Ri. Oke, Bu Kadif. Oke, ini aku udah buat perhitungannya. Jadi nanti kita bisa diskusi sama-sama. Kalau misalnya teman-teman ada pendapat yang lain atau pemahaman yang berbeda, biar kita bisa sama-sama cari solusinya. Ini aku ngerjain soal UTS tahun 2025 terkait perhitungan arus barang, arus piutang, sama soal UTS tahun 2024 terkait uji kekayaan bersih dan biaya hidup. Nah, untuk arus barang teman-teman bisa cek juga soalnya sendiri di akademik udah diupload UTS tahun 2025 di tab Rikdik. Nah, untuk soal yang pertama yaitu terkait pemeriksaan perhitungan arus barang. Arus barang di sini contoh soalnya itu adalah PT Minyak Goreng yang dia menjual CPO atau crude palm oil, minyak sawit mentah murni. Di sini dia tuh bukan hanya penjual aja, dia bukan perdagangan, tapi dia juga produksi sendiri CPO-nya. Produksinya mulai dari TBS, tandan buah segar. Seperti yang kita tahu bersama kalau eh, kelapa sawit itu produknya itu adalah si TBS ini, tandan buah segar. Ini yang nanti akan diolah jadi minyak kelapa sawit yang akan kita gunakan. Nah, kenapa di sini pakai arus barang? Yang pertama itu karena dalam soal itu yang kita ketahui adalah saldo akhir persediaan dan harga jual dari persediaan si CPO ini, CPO ini sebesar 11.000 per kilogram. Makanya metode tidak langsung yang tepat untuk memeriksa si penjualan si PT minyak goreng ini adalah pakai metode arus barang. Nah, metode arus barang ini dimulai dari kita ngitung dulu TBS yang digunakan selama 1 tahun oleh si PT minyak goreng. Karena PT minyak goreng ini tidak hanya menjual CPO saja, tapi dia juga mulai dari manufaktur, bahkan dia mulai dari panen sendiri TBS-nya. Jadi dia mulai dari betul-betul raw materialnya. Jadi yang pertama itu kita ngitung dulu persediaan TBS selama 1 tahun yang digunakan. Caranya yang pertama, kita kan udah punya nih di soal ini ada saldo awal. Saldo awal TBS-nya itu adalah 9.000 ton. Kemudian kita tambahin dia tidak hanya memproduksi sendiri tapi juga pembelian TBS, tandan buah segar itu. Ada 490.000 ton. Kemudian ditambah juga sama hasil panen TBS-nya 310.000 ton. Ini adalah TBS yang dia peroleh selama 1 tahun. Kemudian yang dia gunakan itu kita kurangi dengan saldo akhir. Karena saldo akhir ini kan berarti yang masih tersisa di dalam inventorinya dia kan. Untuk kita makanya dikurangkan untuk mencari persediaan TBS yang digunakan. Jadi dari perhitungan ini kita dapatlah persediaan TBS yang digunakan itu sebesar 790.000 ton. Nah, dari TBS ini untuk diolah menjadi CPO itu biasanya ada yang namanya rendemen. Nah, rendemen ini maksudnya apa? Itu persentase berapa persen TBS itu akan menghasilkan CPO. Nah, di sini udah diketahui kalau rendemen produksinya itu 16%. Berarti langsung kita kalikan aja dari 790.000 TBS ini dikali sama
rendemennya 16%, dapatlah 126.400 ton CPO. Jadi dari TBS ini dikalikan sama rendemennya kita dapat jumlah tonase dari CPO itu. Ini jadi adalah penambahan CPO di tahun yang bersangkutan. Nah, kemudian karena kita punya saldo awal, berarti kita tambahin sama saldo awal CPO, terus kita kurangin sama saldo akhir CPO, dapatlah penjualan CPO di tahun yang bersangkutan. Ini datanya semua udah ada di soal ya. Jadi saldo awal CPO 2.100 ton, saldo akhir CPO 1.100 ton, itu udah ada di soal. Kan saldo awal ditambah yang diproduksi, itu kan jadi yang total yang tersedia di tahun bersangkutan. Kemudian dikurangi saldo akhir, dapatlah yang sudah terjual di tahun bersangkutan, 127.400 ton. Nah, tapi data yang kita punya adalah harga jual per kilogram. Kita tahu ya kalau 1 ton itu 1.000 kilogram. Jadi tinggal dikali aja. 127.400 ton ini dikali sama 1.000. Dapatlah 127.400.000 kilogram CPO penjualannya. Udah tinggal dikali harga jualnya 11.000. Dapatlah penjualan menurut pemeriksaan kita. Kita bandingkan dengan yang dilaporkan dalam SPT. Di sini dikasih tahu kalau penjualan menurut SPT itu cuma 950.000, berarti ada selisih kan? Itulah yang akan menjadi koreksi penjualan CPO. Jadi dari pengujian arus barang ini kita ketahui kalau sebenarnya ada penjualan yang mungkin tidak dilaporkan oleh si PT Minyak Goreng ini. Ini yang akan eh, yang akan kita pakai untuk melakukan koreksi penjualan CPO. Sampai di sini gimana teman-teman? Terlalu cepat atau ada yang belum dipahami atau mungkin ada yang mau diskusi? Jelas ya, ini kebetulan soalnya masih udah jelas, terus rumusnya kayak rumus-rumus biasa aja persediaan. Palingan ada tambahan ini aja, rendemen ini yang perubahan dari TBS ke CPO. Oke, untuk TBS kayaknya itu aja sih. Lanjut, eh, kita coba yang pengujian arus piutang. Nah, ini mungkin ya akan banyak diskusi karena bisa jadi ada beda-beda pemahaman. Nah, arus piutang ini digunakan kalau kita punya data apa namanya? Data rekening koran. Data rekening koran kan di rekening koran itu kita tahu tuh uang yang masuk ke perusahaan berapa. Kebiasaan perusahaan tuh punya uang yang untuk rekening khusus untuk penerimaan uang dari pelanggan kan, dari customernya kan. Nah, kalau ada data itu biasanya untuk pengujiannya itu pakai arus piutang. Kalau tadi arus barang kan kalau kita punya data harga jual per barangnya. Nah, untuk arus piutang ini karena kita punya data rekening koran, jadi kita hitungnya itu pakai metode tidak langsung yang pengujian arus piutang. Jadi itu dimulai dari kita lihat dulu penerimaan dari customer berapa. Di sini kan udah dikasih tahu nih, total uang masuk dari customer atau pelanggan itu 22 miliar sekian. Terus kita tambahin sama saldo akhir piutang di tahun yang bersangkutan. Saldo akhir kan ini kan bisa dilihat kalau misalnya dalam bentuk buku besar kan berarti di debit kan piutang ini. Tapi ini kan kebetulan udah langsung dikasih tahu nih datanya secara langsung. Saldo akhir piutang setelah dikurangi allowance 2 miliar. Nah, kan yang mau kita cari itu adalah saldo bruto. Nilai kan yang nilai penjualan itu kalau kita eh, kita jual barang pakai sistem kredit, itu kan jurnalnya AR pada sales kan. Tidak ada pengurangan dulu sama si AFDA-AFDA ini. Jadi kita harus tambahin dulu allowance-nya lagi untuk cari nilai bruto piutang. Makanya di sini dari penerimaan customer kita tambahin sama saldo akhir piutang, terus tambahin juga sama saldo akhir dari akun AFDA. Itu untuk mendapat nilai bruto piutang. Kemudian kita kurangin sama saldo awal piutang. Kenapa saldo awal piutang ini kita kurangin? Karena saldo awal piutang itu sudah diakui sebagai penjualan di tahun sebelumnya. Jadi kita nggak perlu, jadi itu bukan penjualan tahun 2021 ya, ini tahun pajak 2021 ya. Itu adalah penjualan di tahun pajak 2020.
Makanya itu harus kita kurangin. Sedangkan yang kita mau cari kan penjualan kredit di tahun 2021 kan. Jadi kita udah dapat nilai bruto piutang, dikurangin sama saldo awal piutang, dapatlah penjualan kredit di tahun yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam penjualan itu ternyata ada uang muka juga. Nah, uang muka ini harus disesuaikan juga karena dalam penjualan itu uang muka itu sifatnya bukan penjualan, tapi dia sebagai utang kan. Kalau kita jurnal, kalau misalnya ada uang muka yang dibayar oleh pelanggan, itu kan jurnalnya cash pada uang muka kan, pendapatan diterima di muka atau utang uang muka gitu. Makanya itu belum ada masuk ke penjualan. Makanya di sini dari penjualan kredit yang kita dapat, kita tambahin sama saldo awal uang muka. Kenapa ditambah? Karena ini kan uang muka tahun kemarin, yang tahun ini sudah dieksekusi jadi penjualan. Uang muka tahun sebelumnya yang sudah menjadi penjualan. Jadi kan kalau misalnya udah kita udah ngirim barangnya, itu kan kita langsung jurnalnya uang muka pada sales kan. Makanya itu uang muka tahun kemarin harus kita tambahin ke dalam penjualan kredit di tahun bersangkutan. Kemudian uang muka, saldo akhir uang muka itu kita kurangin karena ini masih berupa utang, bukan penjualan. Makanya harus kita kurangin saldo akhirnya sih dari saldo akhir si uang muka ini. Dapatlah kita penjualan kredit yang tanpa uang muka. Penjualan kredit tanpa uang muka nilainya sekian. Nah, selanjutnya kita ternyata ada data di sini dikasih tahu kalau data akan kalau misalnya gini, kita jual itu kan udah termasuk sama PPN kan? Kan jurnal penjualan kan kayak gini kan? Itu kan jurnal penelitian kan AR pada sales, kemudian udah terinclude PPN kan, PPN keluaran. Kalau kita bayar itu kan kita si pelanggan ini bayarnya gelondongan, dia nggak bisa cash PPN-nya sendiri, cash pada AR. Sedangkan nilai AR ini kan udah include sama PPN. Nilai AR ini kan include sama PPN, sedangkan yang dibayar customer yang dari sini ini itu udah include PPN, makanya kita harus keluarin dulu PPN-nya. Kita harus keluarin dulu PPN-nya, makanya kita ada penyesuaian untuk PPN dari pelanggan. Karena itu bukan penjualannya, PPN kan utang, PPN keluaran maksudnya. Kita tahu kalau PPN keluarannya 1,9 M. Kemudian di sini ada tambahan data lagi, kalau dalam PPN keluaran tadi, itu terdapat PPN pasal 16D yang nilainya 60 juta. Nah, PPN 16D ini kan bukan penjualan apa ya penjualan normal kan itu kan penjualan aset yang sebelumnya digunakan kemudian tidak digunakan lagi kan makanya itu harus kita keluarin juga PPN 16D ini dari PPN keluaran total yang kita dapat dari SPT masa PPN Januari sampai Desember, makanya dapatlah PPN yang pure dari penjualan inventory itu adalah 1,8. Dari penjualan kredit tadi kita kurangin sama PPN, dapatlah penjualan menurut pemeriksa. Sedangkan kita bandingkan dengan penjualan yang dilaporkan dalam SPT, yaitu 15,5. Dapatlah koreksi penjualan. Nah, di sini open to discuss ya teman-teman. Kalau ada yang punya alur logika lain, alur berpikir lain, boleh boleh banget. Boleh chat atau open mic. Ini ada yang tanya, saldo uang muka itu udah include PPN-nya? Iya, saldo uang muka itu udah include PPN. Kan uang muka kan udah turut sebagai penyerahan kan. Tapi kan di sini kan kita udah keluarin nih uang mukanya. Jadi ini kan udah termasuk PPN-nya. Jadi kita anggapnya uang muka akhir ini udah dikeluarin. Sedangkan yang PPN yang 1,9 ini yang uang muka awal. Enggak, iya uang muka akhirnya. Jadi yang udah ter, tercantum dalam SPT masa PPN. Makanya harus kita keluarin si PPN keluarannya. Sebenarnya yang aku agak sedikit pengen diskusi juga terkait si PPN 16D ini. Di sini aku asumsinya
kalau dalam 22 miliar ini nggak include pembayaran dari orang yang beli aset. Karena kalau misalnya kita asumsinya uang ini termasuk yang orang yang beli aset, orang bayar beli aset itu berarti kita harus cari dulu DPP dari 16D ini untuk dikurangi lagi dari penjualan. Kayak gitu. Nah, itu mungkin ada teman-teman yang lain punya alur logika atau alur berpikir yang lebih masuk akal, boleh open mic atau chat. Kalau ada uang muka, PPh-nya gimana? Uang muka kan bukan pendapatan ya, jadi nggak ngaruh ke PPh sih. Makanya uang muka akhir itu kita keluarin, karena itu kan dia nggak ngaruh ke penjualan. Kan jurnal uang muka kan kayak gini kan, eh cash pada unearned. Ya bahasa Indonesia deh. Kas pada uang muka. Jadi nggak ada penjualan di sini yang include dalam jurnal penerimaan uang muka. Nanti ketika kita udah ngasih barangnya atau udah dilunasi, udah kasih barangnya, berarti baru kita ngakuin adanya penjualan. Baru kita balikan kas yang dilunasi, uang muka, kemudian pada sales. Baru kita ngakuin sales itu terjadi ketika penjualannya udah terjadi. Sedangkan pada saat menerima uang muka kita nggak ngakuin si penjualan tadi. Kalau uang mukanya ada include PPN, berarti untuk PPN penjualan inventory harusnya ngeluarin PPN atas uang muka dulu. Kalau uang mukanya udah include PPN, kan uang muka yang saldo akhir ini kan saldo awal uang muka ini PPN tahun kemarin kan, makanya kita nggak ada di sini. Sedangkan yang saldo akhir ini udah termasuk di sini, makanya kita nggak kita keluarinnya tuh udah keluarin kan di sini uang mukanya. Sorry, uang mukanya kan masuk ke sini nih, ke 1,9. Nah, 1,9 kan ini kita kurangin juga. 23 dari penjualan tanpa kredit ini dikurangi sama PPN-nya. Makanya ini pure hanya dari penjualan aja. Uh, P- Pure penjualan tanpa PPN. Yang tadi, kalau mungkin ada teman-teman yang punya pendapat yang lain yang tadi sih, 16D ini apakah perlu kita keluarin lagi DPP-nya atau kita asumsi aja 22 miliar ini nggak termasuk DPP PPN 16D. Kayak gitu sih. Nah, kalau ada PPh yang dipotong, itu PPh berarti penerimaan non kas. Karena tapi kita kan nggak tahu ya di sini ada PPh atau nggak kalau ada bukti potong itu nilainya menambah. Misalnya kita ternyata ada pendapatan dari sewa, sewa alat. Itu kan si penyewa itu udah langsung motong kan PPh 23-nya. Sedangkan kas yang masuk misalnya kasnya 1 juta. Si penyewa motongnya 2% berarti 200 ribu kan? Eh, 2 ribu. 20 ribu, sorry, 20 ribu. Intinya gitulah. Misalnya dia 1 juta, terus dipotong misalnya 200 ribu. Di bagian penerimaan dari customer ini kita cuma terimanya 800 ribu. Padahal penjualannya itu padahal penjualannya itu 1 juta. Makanya nanti kalau misalnya ada data bukti potong PPN, sorry, bukti potong PPh 23 atau PPh 22, itu harus menambah nilai dari penerimaan dari customer. Kalau di soalnya udah include sih. Di sini kan dikasih tahu PPN keluaran 1,9. Dalam PPN keluaran terdapat PPN 16D. Makanya tadi aku keluarin dulu. Karena PPN 16D ini kan bukan penjualan. Bukan penjualan normal. Makanya dikeluarin dulu PPN 16D-nya.
Ya ada lagi. Kalau ada, ya tadi sih betul. Kalau ada misalnya bukti potong itu ditambahin ya. Karena itu jatuhnya penghasilan non kas. Karena dia kan udah motong duit kita, tapi kita ngakuin salesnya utuh kan. Oh, aku taruh di sini aja deh asumsi tidak termasuk. Oke, untuk arus piutang mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Iya, PPN keluarannya makanya di sini PPN penjual ini 1,84. Yang dipakai yang ini ya teman-teman ini. Dari jadi penjualan kredit dikurangin sama yang ini penjualan inventorinya. PPN dari penjualan inventory. Karena kan 16 dia bukan penjualan normal kan. Itu cuman eh, in case waktu-waktu aja. Jadi bukan untuk koreksi penjualan. Kecuali nanti mau koreksi DPP PPN. Berarti itu baru ditambahin 16D-nya. Bentar ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita coba lanjut ke yang ini ya. Uji kekayaan bersih dan biaya hidup. Ini soal UTS 2024 ya. Nah ini nih, ini juga banyak, mungkin ada banyak pendapat berbeda. Kan kalau uji kekayaan bersih sama biaya hidup itu kita pakai rumus ekomakro biasa ya. Y sama dengan C tambah I. Y itu kan penghasilan, yield, sama dengan konsum tambah investasi. Di sini kan kita dapat datanya, Fajar ini dokter umum, penghasilannya sekian, 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 kemudian ada daftar hartanya, daftar biaya hidup, sama ada biaya-biaya lainnya. Nah, biaya hidupnya ini udah jelas ya dari hasil wawancaranya di tahun 2022 biaya hidupnya 295 juta. Ini pun kalau biasanya di wawancara ataupun ada form pengisiannya. Aku lupa di SE berapa tapi itu biasanya ada form pengisian biaya, daftar biaya hidupnya. Kemudian kita tambahin karena dia ini OP yang pekerjaan bebas, maka dari biaya hidupnya ini kita tambahin sama biaya untuk dia usahanya, yaitu ada biaya praktik sama biaya kursus. Di sini ada biaya prakteknya 1,3 M dan ada biaya kursusnya itu 17 juta. Jadi kita tambahin biaya praktik sama biaya kursus. Kemudian ternyata dalam biaya praktik ini ada sewa ruko untuk praktik sama obat dan karyawan. Itu kan sifatnya final ya. Karena sifatnya final yang sewa ruko, makanya ini kita keluarin dari biaya hidupnya. Dapatlah biaya hidupnya itu adalah 612 juta. Kemudian dari itu udah dapat C-nya, dapat C-nya. Kemudian kita cari I-nya lagi. I-nya itu dari mana? Kita lihat perubahan di harta sama utang si Dokter Fajar ini. Kita lihat di sini yang berubah itu yang pertama dia nambah ini ya mobil listrik ya 300 juta. Kemudian dia juga ada nambah saham, ada SUN. Kemudian di Bank Mandiri juga bertambah, kasnya juga bertambah. Nanti dari penambahan-penambahan ini kita kurangin sama si utangnya dia, dapatlah nanti sekitar 675 juta. Ini tadi aku ngitung ini sih, kayak Gemini sih ngitungnya. Jadi dapatlah 675 juta.
Berarti kita udah dapat komponen C sama I kan. Dapatlah penghasilannya itu di tahun 2022 itu adalah 1,2 M. Kemudian dari 1,2 M ini kan penghasilan yang pure ya, bukan yang peredaran usahanya. Sedangkan di sini kan diminta nyari peredaran usahanya kan. Penghasilan brutonya, sorry, penghasilan brutonya. Makanya dia kan NPPN dokter udah dikasih tahu nih 50%. Berarti kita tinggal balik aja 1,2 ini dibagi 50%. Dapatlah 2.500.000.000 sekian. Nah, yang dia dilaporkan di tahun 2022 penghasilan peredaran usahanya itu cuman 2 M. Berarti ada koreksi peredaran usahanya itu sebesar 574 juta. Penghasilan bruto deh. Ini mungkin ada teman-teman yang punya pendapat lain. Ini yang terkait uji. Jadi dari biaya hidupnya kita kekayaan bersihnya kan kita ngitung untuk yang investasinya. Biaya hidupnya yang kita dapat si Y ini, ya C ini. Dari C tambah I kita dapat penghasilan yang dia total penghasilan yang dia dapat di tahun bersangkutan. Kemudian kita bagi dengan NPPN-nya dapatlah penghasilan bruto di tahun bersangkutan. Kita bandingkan sama yang dilaporkan di SPT, itulah yang jadi koreksi. Harusnya dikasih tahu sih kalau tarif NPPN-nya. Kalau ini kan usaha bebas ya, pekerjaan bebas ya. Itu kan ada NPPN-nya. Usaha pun ada NPPN-nya. Kalau nggak ada itu, kalau kayak yang di kelas itu kan dikasih tahu, bisa jadi kita sebagai pemeriksa, mungkin nanti ada salah satu dari kita jadi pemeriksa, amin. Itu pakai data pembandingnya. Misalnya dokter itu biasanya berapa persen sih dia menggunakan untuk pengguna dari penghasilannya itu rata-rata berapa persen yang dia gunakan, sorry, dari peredaran usaha penghasilan brutonya rata-rata berapa persen yang jadi penghasilannya seperti itu. Sorry, ini teman-teman lihat Excel atau PDF ya? Oh masih Excel ya. Bentar. Ini kan kayak di materi yang dikasih di materi yang di rangkuman angkatan juga ada ya contoh perhitungannya kalau dia WPOP pengusaha atau pekerjaan bebas itu dia dari kekayaan bersihnya itu kita tambahin sama biaya hidup dan biaya usahanya. Kemudian kalau ada penghasilan yang bukan final atau bukan final lagi bukan objek pajak atau PPh final kita kurangin juga. Cuman yang kita punya di sini kan datanya biaya ya biaya bukan penghasilannya. Biaya praktik final jadi pengurang. Nah, kalau menurutku biaya praktik finalnya itu jadi pengurang karena kan final itu kan udah nggak kita apa-apain lagi, udah final. Sewa itu final untuk penerima penghasilannya kan.
Nah, iya ini benar sih, benar sih. Sewa itu untuk final untuk penerima penghasilannya. Sedangkan dia di sini soalnya biaya sewa itu nggak digunakan untuk menerima penghasilan yang dikenakan PPh final. Oh iya ya, benar-benar benar. Bentar, berarti total investasi 975. Bentar ya, aku tadi sebenarnya itu upload Gemini aja sih total investasinya berapa, nggak aku hitung mandiri tadi. Coba kita ngitung. 9. Investasinya itu kan dari ini, kita lihat misalnya nih mobil listrik, asetnya itu kan bertambah ya. Mobil listrik itu bertambah 300 juta. Kemudian saham bertambah 150. Sum bertambah 100. Di bank bertambah 115. Pas bertambah 10. Kemudian dia ada utang itu minus 125. Benarkah 600 juta? Oh, 550 ternyata. Rumah, bil listrik 300, perlengkapan praktek, saham, Bank Mandiri 15, ke 10. Ini berarti harusnya 550 ya. Kalau 550, kalau rumah, hasil hibah atau warisan enggak sih. Enggak diperhitungkan karena itu kan warisan penghasilannya nanti kan dikurangin di sini, dikurangi warisan. Penghasilannya kan BOP kan warisan. Kalau warisannya dari yang memenuhi BOP ya. Nah ini kita bahas dulu yang ini nih. Sewa itu final untuk penerima penghasilannya kan. Soalnya biasa itu nggak digunakan untuk. Nah ini mas, ini benar sih. Harusnya karena ini kan tadi salah logika berarti itu kan dia sewanya dia yang sebagai pembebanannya, bukan dia yang menerima penghasilannya. Sedangkan penghasilannya pun dari dokter itu kan bukan penghasilan final, itu kan penghasilan biasa kan.
Jadi harusnya, bentar, tapi kenapa ya ini dikasih tahu ya dalam biaya praktek meliputi sewa ruko untuk praktik, obat dan karyawan. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang punya insight lain kenapa apakah data nomor 8 ini cuman data tambahan atau ada yang perlu kita hitung lagi dari data nomor 8 ini. Coba kalau kita kurangin ya enggak. Wah, gede juga ya koreksinya jadinya. Utang tetap diperhitungkan ya utang karena ini kan kita nyari kekayaan bersih kan, tambahan kekayaan bersih. Jadi utangnya juga di kan kekayaan bersih itu kan selisih dari harta sama utangnya. Jadi utangnya juga harus diperhitungkan kenaikan utangnya. Dia sebagai pengurang. Hmm. Oh, kalau aku pakai MPPN di sini karena kita kan dapatnya itu penghasilan yang dia dapat ya. Sedangkan di sini kan disuruh nyari penghasilan brutonya. Berarti kan kita balik logikanya aja. Dari penghasilannya ini kita bagi sama NPPN-nya biar dapat penghasilan brutonya. Kan kalau pakai NPPN kan langsung aja kan penghasilan bruto kali NPPN dapat penghasilan neto. Nah, sedangkan yang kita cari ini kan penghasilan neto yang dia gunakan untuk konsumsi sama investasi. Makanya kita harus bagi sama NPPN-nya dulu. Kayak gitu. Atau mungkin ada yang punya pendapat lain. Hmm, ya. 200. Ntar ya coba kita tanya AI. Kenapa pengasih apa guna dari kata-kata penghasilan biaya final itu?
Kalau di logika menurutku 2162 bukan bruto sih. Kan yang kita pakai ini kan biaya yang kita kurangi ini biaya praktek yang biaya yang apa ya? Kan kalau dalam NPPN kan kita nggak ngurangin biaya ya. Kan kita nggak ada kalau pakai NPPN itu kita nggak pakai biaya. Kita kan pakai NPPN itu untuk dapat penghasilan neto. Sedangkan yang di atas itu kita kuranginnya biaya praktek yang benar-benar biaya, bukan yang pakai NPPN. Kalau menurutku sih gitu. Makanya itu belum bruto, itu masih neto aja. Nah, ini kan biaya praktek. Tadi sih kan aku awalnya masukin yang biaya praktek final ini kan, yang sewa ruko. Cuma tadi ada yang ngasih tahu kalau itu kan sebenarnya si biaya ini kan kita pakai bukan untuk penghasilan final. Dokter kan bukan penghasilan final kan. Jadi eh, nggak seharusnya kita kurangin. Cuman ya itu sih tadi aku juga lagi bingung, makanya lagi coba cari tahu, lagi nanya-nanya ChatGPT. Tapi kalau kita nggak kurang itu kayak gede banget. Dua kali, koreksinya langsung dua kali. Kalau sepemahamanku rumus Y sama dengan C tambah itu, Y itu adalah neto ya. Jadi yang udah kita pakai untuk diri kita sendiri, baik itu untuk konsumsi maupun untuk investasi. Makanya harus kita kali lagi sama, bagi lagi sama NPPN-nya untuk cari brutonya. Kan setelah kita kurangin biaya-biaya untuk usaha, itu kan yang dipakai untuk pribadi kan.
Kalau netonya 50% berarti nggak perlu dinambahin biaya-biaya dokter itu buat nyari brutonya. Kalau mau bruto sekalian aja nggak usah. Terus nanti PNPP-nya yang harus dibayar buat pemeriksa. Bentar, kalau total bonus. Nah ini kayaknya oke sih bener sih karena kita kan udah pakai NPPN ya, berarti harusnya biayanya itu nggak perlu diabaikan aja coba ya. Nah, ini sini soal investasi. Oh ini berarti jatuhnya ini dong, nggak ada koreksi ya. Ini kita perlu nyumbahin konten terus bagi sama tarif NPPN dan terus iya. Terus kita cross check. Nah ini kalau menurut sih karena dokter ya, dokter kan dia wajib pakai NPPN ya. Jadi dalam perhitungannya hmm, ya coba ya kita konsumsinya berarti termasuk BA usahanya ya di sini ya.
Ya sini angkanya lebih masuk akal sih. Berarti di sini kita nganggapnya untuk perhitungan si dokter ini kita pakai data real semua yang ada. Kita nggak pakai asumsi, pakai NPPN. Gimana ada yang pendapat lain? Ini masuk akal juga sih. Jadi ini kan yang untuk pribadinya, ini yang untuk usahanya. Dapatlah penghasilan bruto. Kemudian kita sandingkan sama yang dilaporkan dalam SPT cuma 2M. Jadi koreksinya 145 juta. Oh iya, 17 jutanya belum ya. Dan itu bukan cuma buat ngitung laba bersih terkait perhitungan PPh-nya ya. Bukan penghasilan bersih yang sebenarnya. Jadi menurutku sudah pernah cerita ini. Kemudian hitung-hitung pajaknya baru kali ya 60%. Oke, oke, oke. Oke, kayaknya ini udah paling pas sih. Jadi, ntar, total investasi. Jadi konsumsinya kita dapat, aku ulangin ya. Kalau biaya sewanya kayaknya nggak perlu dikeluarin karena tadi masuk akal sih kan ini kan kita bukan penerima penghasilan. Jadi pertama itu udah jelas bukan penghasilan final. Kedua, dari sewa itu kita bukan cari penghasilan final juga. Kita dapatnya penghasilan biasa aja dari praktik dokter. Jadi nggak perlu dikeluarin menurutku juga. Sama kayak tadi ada yang bilang kayak gitu. Coba aku ulangin ya. Jadi untuk uji kekayaan bersih dan biaya hidup ini pakai rumus yang itu ya. Y sama dengan C tambah I. Tapi karena dia ini WP pekerjaan bebas, jadi nanti akan ditambahin sama biaya-biaya usahanya. Yang pertama itu ada kan konsumsinya udah jelas ya. Konsumsi ini kita cari bukan yang selisih ya, tapi yang memang terjadi di tahun itu, 295. Kemudian investasi ini adalah neto kekayaan bersihnya. Jadi perubahan kekayaan bersih. Kita ngitung apa aja yang bertambah nih di hartanya. Ada mobil listrik, saham, surat utang, surat utang negara, kemudian ada uang di bank sama uang cash. Ini adalah tambahan kekayaannya. Kemudian kita kurangin sama utangnya. Inilah yang jadi net atau tambahan kekayaan bersihnya. Dapatnya 550 juta. Setelah itu karena dia ini pekerjaan bebas atau mungkin nanti dia adalah WPOP usaha, kita tambahin sama biaya-biaya yang include di dalamnya. Ada biaya usahanya di sini diketahui 1,3 M sama ada biaya kursusnya 17 juta. Dapatlah penghasilan brutonya itu adalah 2.162. Kita sandingkan dengan penghasilan bruto yang dilaporkan dalam SPT itu 2 miliar aja, makanya nanti akan ada koreksi penghasilan bruto sebesar 162 juta. Kayak gitu. Oke, sampai sini mungkin ada lagi yang mau diskusi atau ada yang insight lain. Mungkin dari nomor-nomor sebelumnya. Oh iya ya, ini kalau misalnya, tak coba. Ini kan di nomor sebelumnya itu tes 2025 cuman ditanya koreksi penjualannya. Nah, kalau misalnya ditanya koreksi DPP PPN, nah kita akan
ngulang lagi dari kita akan pakai ekualisasi kalau koreksi DPPPN. Kan kita udah tahu nih penjualan menurut pemeriksa berapa, sekian kan. Kemudian kita di di DPPPN itu untuk ekualisasinya kita lakukan penyesuaian. Yang pertama itu ada penyesuaian uang muka. Udah di sini deh ditambah. Nah, ini dia beda sama penjualan untuk untuk koreksi DPPPN, uang muka yang kita pakai untuk penambahan si penjual ini adalah uang muka akhir. Karena apa? Uang muka akhir itu kan ketika itu kan udah uang muka akhir itu kan uang muka yang terjadi di tahun yang bersangkutan kan. Nah, ketika uang muka sudah dibayarkan itu sudah termasuk penyerahan menurut PPN. Maka sudah terutang PPN. Makanya kita harus tambahin si PPN tadi. PPN tadi, uang muka akhir tadi, saldo akhir dari uang muka. Kemudian kita justru harus ngurangin yang saldo akhir, saldo awal si uang muka. Saldo akhir. Oh ya, ini kemudian ini 2 miliarnya udah dimasukin. Kemudian kan di sini diketahui juga ada PPN 16D ya. Nah, di sini yang kita tahu ini cuman PPN-nya aja 60 juta. Tadi kan kita asumsi kalau di 22 miliar ini nggak termasuk pembayaran dari penjualan aset kan. Makanya nanti kita tambahin juga DPP dari PPN 16D, yaitu 60 juta dibagi 11%. Kemudian baru kita kurangin dengan saldo awal uang muka. Kenapa saldo awal uang mukanya dikurangin? Karena itu kan udah terutang PPN di tahun sebelumnya. Jadi kita kurangin. Ini kan kita mau cari DPP PPN kan. Dapatlah DPP PPN menurut pemeriksa. Kemudian kita, misalnya di soalnya dikasih tahu DPP PPN menurut SPT berapa, itu baru kita dapat koreksinya. Kalau ada di soal ya. Oh iya lagi tahun 2002 PPN tuh pindah 11% kapan ya? 2022 ya? Oh iya lagi, sorry sorry guys, kurang teliti. Ya ini semoga kita anggap aja 2021 deh, anggap aja 2025 lah ya. Asumsi, asumsi, asumsi. Kalau di Pak Komang harus pakai asumsi nih. Oke, kalau jadi ada kalau misalnya di satu soal disuruh cari koreksi penjualan sama koreksi DPPPN nanti dibuat dua kali berarti ya. Koreksi penjualannya kayak gini, strukturnya ini struktur sederhana sih. Kemudian DPPPN-nya kita tambah, kita ubah logika yang uang muka tadi. Karena uang muka kan kalau di penjualan itu nggak termasuk penjualan, tapi menurut PPN itu udah termasuk penyerahan. Makanya harus kita tambahin kayak gitu. Oke, masih ada yang bertanya lagi. Kayaknya kalau TBS ini udah jelas banget ya. Ini tinggal masukin aja angka-angkanya. Yang penting kan udah tahu rendemennya berapa ya. Dan nggak mungkin kita disuruh cari rendemen
besok kan, jadi ya udahlah. Nah, arus piutang ini yang kita harus tahu logika, sebenarnya logika jurnal sih untuk arus piutang ini. Jadi yang berhubungan sama penjualan menggunakan piutang atau penjualan kredit. Sama ini tadi asumsinya karena ada 16D, tapi aku asumsinya dia nggak, penerimaan dari customer ini nggak termasuk dalam sini. Kalau misalnya di soal dikasih tahu termasuk, maka harus kita kurangin dulu sama DPP dari PPN 16D itu. Selanjutnya ini AFDA. AFDA itu menambah saldo akhir piutang karena nanti karena waktu kita jual kita nggak langsung jurnal AFDA kan. Kita kan cuma jurnal sales AR pada sales kan. Jadi kita harus nyari nilai bruto piutang. Kemudian ini logika uang muka tadi untuk penjualan. Terus kemudian kita keluarin PPN 16D karena 16D ini bukan penjualan normal ya. Itu kan cuma sesekali aja. Usahanya kan penjualan apa ya nggak tahu ya di sini. Kemudian kalau ekualisasi DPP PPN, kita lanjut dari penjualan menurut pemeriksa berapa, kita ekualisasi eh, dengan saldo akhir dari uang muka sama DPP PPN 16D itu ditambahin, kemudian dikurangi saldo awal. Sini deh. Mas. Ini 10. Oke, nanti dapatlah DPP menurut pemeriksa, kita sandingkan sama yang di SPT masa totalnya, itu yang jadi koreksi. Kemudian kalau uji kekayaan bersih kayak tadi, kalau dia WPOP usahawan atau WPOP pekerjaan bebas, dia tidak hanya YCI ini aja, tapi dia harus ditambahin sama biaya-biaya terkait usahanya. Dalam hal ini kalau di soalnya ada biaya usahanya 1,3 M sama biaya kursus 17 juta. Dapatlah yang menurut pemeriksa disandingkan sama yang dilaporkan di SPT, itu jadi koreksinya. Sama yang untuk total investasi, itu kita lihat tambahan kekayaan bersih. Jadi tambahan kekayaan kan kita ngitung nih berapa yang bertambah kan dari tahun 2021 ke 2022. Kemudian kita kurangin sama utang yang terjadi, penambahan utang itu jadi net atau tambahan kekayaan bersihnya 550 kayak gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang punya insight lain? Oke, kalau nggak ada berarti aku akhiri ya sesi diskusi terkait trik sore hari ini. Untuk materi aman lah ya kan besok open book. Silahkan di-download sekalian promosi ya. Silahkan di-download rangkuman yang udah dibuat teman-teman divisi akademik dan yang bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Semoga itu bisa membantu untuk UTS kita besok dan semoga nanti UTS besok berjalan lancar dan hasilnya memuaskan. Oke, itu saja dari aku. Kalau nggak ada lagi, oke, kalau nggak ada lagi aku akhiri eh, diskusi kita sore hari ini. Makasih teman-teman. Oh iya nanti Excelnya aku kirim di grup yang D3 pajak aja ya, jangan yang diangkatan.